Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi sohli sodri wa yassirli amri. Wahlul uqdatami lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita semua dapat diberikan nikmat kesehatan sehingga bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula salawat beserta salam. Marilah bersama-sama kita haturkan pada junjungan besar kita, yaitu Habibana wan Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan sekarang ini. Baiklah, dalam kultum singkat ini saya akan menjelaskan beberapa poin penting, yaitu agama menurut bahasa dan istilah, persamaan dan perbedaan macam-macam agama, ciri-ciri khusus agama Islam, mengapa manusia membutuhkan agama, peran agama Islam dalam kehidupan manusia, serta garis-garis besar ajaran Islam. Agama menurut bahasa dan istilah. Pengertian agama menurut bahasa merupakan sistem yang dapat mengatur keimanan atau kepercayaan dan kepribadian seseorang kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta ketaatannya dalam memenuhi kaidah yang berhubungan dengan hubungan sesama manusia beserta lingkungannya. Sedangkan pengertian agama menurut istilah merupakan suatu kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang memengaruhi kehidupan manusia. Adapun ciri khusus agama Islam. Yang pertama, Al-Quran sebagai kitab suci, Idul Fitri sebagai hari besar keagamaan, melakukan puasa secara rutin setiap tahun, masjid sebagai tempat beribadah, menggunakan istilah kiai, ustadz atau ustazah untuk para pemuka agama, memiliki kewajiban menunaikan rukun haji bagi yang mampu, dan tidak mengkonsumsi daging babi dan makanan-makanan yang haram lainnya. Persamaan dan perbedaan macam-macam agama. Secara garis besar, para ahli membedakan agama menjadi dua macam, yaitu agama samawi dan agama ardi. Yang pertama, agama samawi. Agama samawi atau agama langit adalah agama yang turun dari hadirat Tuhan. Maksudnya, agama berasal dari wahyu Tuhan yang disampaikan kepada Rasul-Nya untuk diajarkan kepada umatnya masing-masing sebagai petunjuk kehidupan. Contoh agama samawi yaitu agama Islam, agama Yahudi, dan agama Nasrani. Yang kedua, agama ardi adalah agama yang berkembang berdasarkan budaya, daerah pemikiran seseorang yang diterima secara global dan bukan berdasarkan wahyu. Agama ini tidak punya rasul layaknya agama samawi. Contoh agama ini yaitu agama Hindu dan agama Buddha. Mengapa manusia membutuhkan agama? Jawabannya, dengan memiliki agama, manusia dapat mengendalikan segala sesuatu yang ada di dalam hidupnya. Manusia dapat mengendalikan hawa nafsu mereka masing-masing. Manusia membutuhkan agama karena hal tersebut merupakan fitrah manusia. Apa peran agama Islam dalam kehidupan manusia? Islam sebagai kumpulan informasi yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bertujuan untuk mengesahkan Tuhan dan menjadikan manusia sebagai makhluk yang beradab dan berbudi luhur, sebagai penuntun umatnya pada jalan yang benar, sebagai rambu-rambu atau peraturan dalam kehidupan manusia. Garis-garis besar ajaran Islam. Secara garis besar, ajaran Islam diklasifikasikan pada 3 pokok ajaran, yakni akidah, ibadah, dan akhlak. Ilmu akidah atau ilmu tauhid merupakan ilmu yang mempelajari tentang tata cara mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai hal yang dapat menyekutukannya dengan cara mempelajari sifat-sifatnya. Yang kedua, ilmu ibadah atau ilmu fikih atau ilmu syariat merupakan ilmu yang mempelajari tentang tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya yang diambil dari Al-Quran dan Hadis melalui penjelasan ulama yang diakui kehujanahannya. Yang ketiga, ilmu akhlak atau ilmu tasawuf merupakan ilmu yang mempelajari tentang tata cara berhubungan atau berperilaku antara sesama manusia dan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Apabila ada penyampaian kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.